Shalom adik-adik sekolah minggu GMI wilayah 2. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Yesus men. Hari ini guru-guru sekolah minggu GMI Farata Parung Panjang akan melayani sekolah minggu GMI wilayah 2. Ada Bang Osten, Bang Yosua, Kak Esther, Kak Muti, dan kakak sendiri Kakak Yanti. Adik-adik, kita saat ini mau mulai ibadah. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagimu. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Adik-adik, kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa
Adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kasih setia penyertaan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Dari semalam hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan bersama dengan teman-teman kami sekolah minggu GMI Wilayah 2 Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau kembali memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan sambil menari. Kita angkat pujian Bila Roh Allah Ada. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah baik kepada kita, kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik, jika ada kantong persembahan, adik-adik bisa menaruh persembahan di kantong persembahan ini ya. Kalau tidak ada, adik-adik juga bisa menaruh di mangkok tersebut. Jika juga tidak ada, adik-adik bisa taruh di dalam amplop ini dan diberikan kepada gereja melalui orang tua. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini, bila kami boleh memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam anak Putra-Mu Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai di hati
Nah, adik-adik, persembahannya kita antarkan ke gereja yuk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Febri. Kita siapkan hati kita angkat pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Sungguh-sungguh lagi angkat pujian ini. Kita mau katakan, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih pagi ini? Kakak harap penuh dengan semangat dan sukacita. Adik-adik, hari ini bertemu dengan kakak yang namanya Kakak Febri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini kami boleh bersukacita berkumpul bersama teman-teman kami, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing. Berkati hari ini, berkati firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Febri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini kakak mau bercerita tentang Yesus mengusir roh jahat. Apa adik-adik? Kita boleh sebutkan sama-sama? Yesus mengusir roh jahat. Ya, hari ini bacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab Markus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 20. Oke adik-adik, kakak akan bacakannya dari sini, adik-adik juga boleh mengikutinya dari rumah ya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dengan dirantai.
tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya, Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian, ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau nanya nih, adik-adik pernah gak sih ketemu dengan orang-orang seperti mereka? Adik-adik bisa melihatnya, ada orang yang meminta-minta, ada anak-anak yang mengemis, ada anak bersama ibunya mengemis, kemudian ada laki tua yang tidur di bangku pakai koran. Apakah adik-adik pernah melihatnya? Nah, kalau adik-adik melihatnya, apa kira-kira yang adik-adik lakukan? Apakah mengejeknya? Oh, enggak. Terus, adik-adik ngapain? Apakah menolongnya? Anak-anak Tuhan pasti kakak yakin menolongnya ya. Iya. Nah, kita kembali ke cerita yang tadi. Jadi, tadi kan ada di suatu daerah tempat tinggal orang Gerasa. Nah, di situ ada seorang yang dirasuk oleh roh jahat. Orang itu menjadi sangat jahat, sehingga orang-orang di tempat itu tuh mengikatnya dengan rantai. Tapi saking kuatnya ya adik-adik, orang yang dirasuki roh jahat ini tuh selalu memutuskan rantai yang diikatnya. Jadi orang-orang gak ada yang berani mendekatinya. Dia berlari ke sana kemari, membanting batu. Wah, sangat mengerikan deh adik-adik. Nah, pada suatu hari itu juga, Tuhan Yesus sama murid-muridnya pergi ke tempat orang Gerasa itu. Dengan apa adik-adik? Dengan perahu. Terus, begitu Tuhan Yesus turun dari perahu itu, orang yang dimasuk roh jahat itu tuh berlari menuju Tuhan Yesus. Dia berlari datang ke Tuhan Yesus dan akhirnya dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Ia memanggil Tuhan Yesus tuh dengan sebutan anak Allah adik-adik, anak Allah yang maha tinggi. Dan ia memohon-mohon sama Tuhan Yesus, "Allah yang maha tinggi, tolong jangan siksa aku," gitu. Dia memohon untuk jangan disiksa.
Dan Tuhan Yesus bertanya, siapa nama roh jahat itu? Dan ia mengatakan namanya adalah Legion karena ada roh banyak yang merasukkan itu. Kemudian roh jahat itu memohon agar tidak mengusir mereka dari daerah itu adik-adik. Tapi dia minta Tuhan Yesus untuk memindahkan mereka ke babi-babi yang di dekat situ. Tuhan Yesus mengizinkan roh jahat itu akhirnya keluar dari orang yang dirasuknya dan masuk ke dalam babi-babi yang berjumlahnya sekitar 2000 ekor adik-adik. Wah, banyak banget ya. Tapi ketika roh jahat itu masuk ya adik-adik, babi-babi itu menjadi sangat liar. Dan tahu nggak apa yang babi-babi itu lakukan adik-adik? Babi-babi itu jatuhkan dirinya ke jurang sehingga mati adik-adik. Wah, mengerikan juga ya. Melihat semua mukjizat itu, orang-orang di situ menjadi takut dan menyuruh Tuhan Yesus dan murid-murid itu pergi dari situ. Ketika Yesus mau naik perahu, orang yang disembuhkan itu meminta untuk ikut bersama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak mengizinkannya. Tuhan Yesus menyuruhnya pulang dan menceritakan kepada semua orang tentang apa yang dialaminya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan tadi kita mau belajar untuk menjadi anak Tuhan. Yang pertama, memiliki kasih. Yang kedua, rajin berdoa. Dan yang ketiga adalah saling menolong. Memiliki kasih di sini maksudnya gimana kita mempunyai kasih, mempunyai rasa belas kasih kepada setiap orang di sekitar kita, maupun itu yang kurang, maupun itu yang berkecukupan. Bahkan kita juga mau mendoakannya selalu dalam doa-doa kita, dan kita mempunyai rasa tolong-menolong. Kita bisa tolong melalui pakaian, kita bisa tolong melalui uang, apapun itu adik-adik. Oke, puji Tuhan adik-adik. Saat ini kita mau masuk untuk menghafalkan super ayat minggu ini. Super ayat minggu ini terambil di kitab Markus pasal 5 ayat 19b. Yuk adik-adik buka kitabnya. Terambil dari Markus 5 ayat 19b. Kita baca bareng-bareng ya, kakak dari sini dan adik-adik dari rumah. 1, 2, 3, ya. Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia mengasihani engkau. Sekali lagi yuk. Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia mengasihani engkau. Biarlah kita semua menguasai hidup kita dan bisa melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah belajar bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas roh-roh jahat sekalipun. Ajari kami Tuhan, biarlah Engkau yang menguasai hidup kami, hidup adik-adik, agar kami bisa melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa Bapa kami, kemudian menerima berkat dan menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan.
arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati, melindungi kita sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita saat teduh. Shalom adik-adik, sampai berjumpa di ibadah Sekolah Minggu GMI Wilayah 2 minggu depan. Pesan-pesan dari kakak dan abang Sekolah Minggu: yang pertama, menjaga iman dengan berdoa setiap hari. Yang kedua, selalu memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Bye-bye.